Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan meninggalnya 3 anggota polisi di Waikanan, Provinsi Lampung. Ini ada sejumlah keterangan terbaru dari beberapa pihak yang menurut aku ini mengindikasikan memang adanya kayak ketegangan ya antara TNI dan juga Polri terhadap kasus ini. Apalagi media massa di Indonesia, aku melihat juga banyak yang sudah mulai bertanya-tanya. Ini kejadian sudah berlangsung beberapa hari, tetapi kenapa sampai sekarang tersangka untuk kasus yang pengedorannya itu masih belum ada. Statusnya masih sebagai saksi. Memang sudah ada tersangka ya, yang warga sipil inisial Z, tetapi untuk peristiwa yang terkait dengan sabung ayamnya. Kita akan bahas beberapa poin di sini. Yang pertama adalah terkait dengan terduga pelaku ini yang statusnya sebagai saksi, Kop KB dan juga Pel2L. Pel2L adalah yang menyerahkan diri. Dan dari keterangan Karopenmas Mabes Polri, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu mengatakan bahwa joint investigation atau penyidikan gabungan atau bersama antara Danrem, Panglima Kodam dan juga Kapolda Lampung ini sedang berlangsung. Nah, ini kan kita masyarakat awam juga berpikir apakah ini ada kayak pure adalah profesionalitas, akan dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, tidak melihat siapapun dan apapun status sosial seseorang ataupun juga pekerjaannya, ataukah memang ada hal-hal yang sifatnya adalah politis begitu. Salah satu efek politisnya mungkin masyarakat menilai terkait dengan efek domino. Dalam satu keterangan, ini wartawan juga bertanya berkali-kali, kenapa belum ada tersangkanya? Dari Karopenmas mengatakan sekali lagi bahwa dalam satu keterangan itu harus diuji dengan alat bukti lainnya beserta analisanya. Betul, secara undang-undang ya KUHP ya, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka kan harus ada 2 alat bukti yang kuat ya. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ya, ada yang bilang pengakuan tuh nggak bisa menjadi alat bukti, Anjas. Ya, nggak juga, itu bisa menjadi alat bukti. Kalian masih ingat kayak kasus yang ya banyak lah, yang menjadi justice kolaborator, itu juga salah satu bagiannya adalah karena adanya pengakuan dari pelaku, tapi dia peranannya kecil. Kurang lebih adalah seperti itu. Oke, kemudian dipastikan di sini bahwa semua pihak itu bekerja secara profesional dan juga prosedural, memenuhi keadilan semua pihak. Sekali lagi, antara TNI dan Polri ini adalah lembaga kebanggaan negara, teman-teman. Nama baik mereka itu harus dipulihkan. Jangan sampai hanya gara-gara oknum-oknum seperti ini malah merusak nama baik dari kedua institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Alat negara. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar, beberapa kali memang mengatakan ya bahwa memang kasus ini tuh ada motifnya, ada alasannya, tidak terjadi begitu saja. Dugaan sangat kuat hasil dari investigasi atau wawancara sementara dari kedua anggotanya yang saat ini sudah diamankan, bahwa anggota kami itu memang mengatakan adanya komitmen setoran tersebut. Nah, mitranya Polsek dan juga beberapa yang lain-lainnya itu masih dalam diselidiki. Oke, tentunya ini dari Polda Lampung juga mengatakan hal tersebut harus dibuktikan. Mana alat-alat buktinya kalau memang ada hal tersebut. Bahkan dikatakan begini, kalaupun memang betul ada peristiwa tersebut, ya tidak menghilangkan fakta bahwa 3 polisi telah meninggal dunia dan ini adalah peristiwa kemanusiaan, teman-teman. Langsung saja ya, saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerah diri tangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran. Oke, memang ada ikatan komitmen tersebut atau setoran. Tetapi keterangan yang disampaikan dari Kapendam 2 Sriwijaya ini sepertinya dibantah ya. Nggak cuma dari istri AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek yang meninggal dunia, Nia, juga anggota Kompolnas Khairul Anam yang sementara ini mengatakan bahwa Kapolsek itu sudah lama berusaha menghentikan sabung ayam ini yang berada di Waikanan. Bahkan istrinya mengatakan bahwa bapak itu nggak mau dikasih uang, sudah nolak berkali-kali, bahkan ngomong secara baik-baik untuk segera dihentikan. Ini salah satu cuplikannya pada saat Nia dari istri Kapolsek yang meninggal dunia yang mengatakan, saya adalah saksinya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri uang di dalam amplop 1 juta rupiah tersebut.
itu, maksudnya mau ngasih duit ke bapak, terus lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ukuran amplopnya, dikasih 1 juta, dia nggak mau. Oke, dia nggak mau. Ini dari istri Kapolsek yang meninggal dunia. Dari anggota Kompolnas, Khairul Anam pun juga mengatakan bahwa ini kasusnya jangan dialihkan ke dalam isu masalah setoran. Kalaupun memang ada setoran tersebut, ya itu biarkan berproses, tetapi ini ada kasus tentang pengedoran 3 anggota polisi yang meninggal dunia. Itu bukan menjadi excuse ya menurut aku, walaupun seburuk-buruknya memang terbukti adanya setoran tersebut, korban adalah yang mungkin aja terlibat, tetapi itu kan bukan justifikasi mereka harus dibegitukan. Samalah seperti warga sipil ya, apapun kesalahan mereka kan tidak boleh kita main hakim sendiri. Ini salah satu cuplikan dari anggota Kompolnas yang melakukan penyidikan langsung ke Waikanan, Provinsi Lampung. Korban ini, Pak Kapolsek ini, untuk mengingatkan Peltu Lubis ya, untuk menghentikan upaya sabung ayam ini sudah lama, bolak-balik diingetin, sudah lama. Nah ketika diingetin gitu, ya mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Awalnya kan nggak percaya masa ditolak, tapi ketika dicek misalnya rumahnya sangat sederhana, begitu berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada di beberapa titik ini. Peltu Lubis ini adalah salah satu oknum dari anggota TNI yang saat ini diamankan, dan Peltu Lubis ini adalah yang menyerahkan diri, teman-teman. Nah, ini juga menjadi salah satu teka-teki nih. Secara psikologi, kenapa Peltu Lubis menyerahkan diri? Apakah mungkin ini ya, bahwa dirinya ini ngerasa bersalah gitu. Kasian dengan orang yang meninggal dunia dan sudah berusaha menghindarinya. Ya, tetap ada pro dan kontra. Karena kita pahami ya, di masyarakat kan citra polisi juga ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang menilai baik, ada yang dinilai juga belum baik bahwa dengan isu-isu tersebut. Bahkan kita juga melihat di sosial media dan juga media massa, salah satu kediaman tempat tinggal korban, yakni adalah Kapolseknya yang meninggal dunia, Anumerta Lusianto, itu kan dilihat rumahnya. Rumahnya ternyata sangat sederhana sekali, berada di sebuah gang kecil, temboknya juga masih tembok batu bata ya istilahnya ya. Kemudian juga sangat sederhana sekali, sangat jauh dari kemewahan yang mengindikasikan adalah kesederhanaan. Ya, secara pribadi, antara dua hal ini semuanya pasti ada alibi dan juga alasannya masing-masing. Cuman, kalaupun memang seandainya terbukti adanya indikasi backingan, baik dari oknum TNI ataupun juga oknum Polri, aku setuju bahwa ini tidak menghilangkan fakta ada 3 polisi yang meninggal dunia. Walaupun ini kasusnya kejadian di warga sipil, mereka bersalah, kemudian didor begitu aja, aku yakin masyarakat juga pasti bakal banyak yang teriak dan juga mencari keadilan. Kita coba dengarkan statement dari Irjen Helmi Santika, Kapolda Lampung, yang memang kelihatan di sini berusaha menjaga situasi kondusif agar tidak terjadi konflik antara TNI dan juga Polri, tapi tetap berjuang untuk mencari keadilan bagi anggotanya yang meninggal dunia pada peristiwa di Waikanan, Provinsi Lampung ini, teman-teman. Isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news, ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Walaupun ada setoran, tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Oke. Setuju, ini adalah persoalan kemanusiaan. Dengan segala hormat dari pihak TNI dan juga Polri, ini adalah salah satu ujian ya yang akan dilihat oleh masyarakat. Apakah benar institusi yang dibanggakan oleh negara kita akan benar-benar sesuai dengan proseduralnya, profesionalismenya, teman-teman. Karena ini kalau terbukti nanti masyarakat menilai bahwa ini sudah berapa hari ya? Kemarin kejadian sudah hampir seminggu ya, 5 hari atau 6 hari lah begitu. Ini belum ada tersangka, kita juga secara common sense ada apa ini? Kita juga lihat ya keterangan dari Menko Polhukam, kita
mengatakan bahwa ini jangan menjadi konflik antara institusi TNI dan juga Polri, harus tetap solid. Bahkan beliau mengatakan coba diajak beberapa kali untuk buka puasa bersama agar di level-level atas juga tidak terjadi konflik. Aku tahu lah banyak beberapa kolega dan juga masyarakat yang berasal dari Lampung, karena aku juga berasal dari Lampung, teman-teman. Itu banyak yang bilang, Anjas, coba deh kamu turun ke lapangan, dilihat itu bagaimana sulitnya menghadapi situasi. Kita tahu setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Kita paham begitu loh. Jadi ya kita jalankan posisi kita masing-masing, dan aku paham juga di lapangan itu tidak segampang itu menghadapi ya hal-hal yang sifatnya kayak militer gitu. Kalau di militer kan kadang mereka hanya mengikuti perintah, ada kesetiakawanan dan sebagainya. Cuman pada akhirnya kalau karakter dari seseorang itu adalah beneran fokus kepada kebenaran dan juga keadilan, baik itu Polri ataupun juga TNI, makanya dikatakan tadi di awal tuh kita lakukan semuanya sesuai prosedural. Karena kalau aku lihat keterangan dari Karopenmas Mabes Polri yang mengatakan profesional dan juga prosedural, kalau profesional itu artinya kalau memang dia salah ya salah, kalaupun benar ya dia benar. Kalau yang prosedural artinya adalah ini biar tidak terjadi konflik teman-teman antara TNI dan juga Polri. Kayak sekarang aku lihat belum ditetapkan tersangka, Kopka B dan juga PL2L, status mereka masih sebagai saksi, ya karena untuk menghindari konflik tersebut takutnya. Kalau ternyata ujuk-ujuk mereka menjadi tersangka tanpa adanya penjelasan alat buktinya apa aja, buktinya. Pertama pengakuan, itu nggak cukup, bisa aja nanti yang pro sama mereka, bisa aja mereka dipaksa katanya A, B, C, dan D. Tapi kalau ada alat bukti yang lain, misalnya adalah keterangan saksi, peristiwa, terus juga alat bukti misalnya senjatanya, kan dari Kompolnas juga mengatakan adanya dugaan sangat kuat senjata yang dipakai itu adalah senjata buatan pabrik, bukan rakitan, dan itu milik siapa, selongsong pelurunya dan sebagainya. Kan dicek juga kan ya, di TNI juga pasti pada saat mereka anggotanya membawa senjata keluar, pelurunya berapa yang dikasih, sisanya berapa, dicocokkan apakah masih ada pelurunya atau enggak. Walaupun tentunya masih ada potensi terjadinya hal-hal yang mungkin aja ada dugaan manipulasi di sana. Cuman strategi dari prosedural menurut aku adalah yang tepat saat ini agar menghindari konflik dengan berbagai macam isu yang aku yakin yang disampaikan di publik ini baru mungkin 50%. Ada 40-50% hal-hal yang berhubungan dengan politis yang tidak kita ketahui. Tetapi sekali lagi aku setuju yang disampaikan dari Kapolda Lampung bahwa walaupun memang ada setoran tidak menghilangkan fakta 3 polisi meninggal dunia. Dan kalaupun memang Polsek dan Koramil terbukti melakukan hal seperti itu, seperti isunya, ya kita semua harus fair, kita harus menindaklanjuti keduanya. Ini kesannya kalau disampaikan seperti ini, seperti disampaikan Kapolda Lampung, kayak mau mengalihkan perhatian masyarakat. Well, keviralan di Indonesia itu memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah penegakan hukum. Sekali lagi, kita akan coba kawal kasus ini, kita lihat apakah kedua institusi kebanggaan negara kita ini benar-benar bisa melindungi rakyatnya dengan cara memberikan contoh. Kalau kamu salah, ya salah. Kalau kamu benar, ya benar. Apapun pekerjaan kamu, bahkan juga status sosial seseorang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sosmara. Sampai jumpa.